Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi nujaba. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pengajian kita. Insyaallah malam ini materi kita sesuai dengan permintaan para jamaah. Kalau materinya terkait dengan nisfu Sya'ban, sekalipun sebenarnya mestinya materi ini kemarin malam disampaikan, karena malam ini sudah masuk ke 16 tapi dena megah tidak apa-apa, karena toh memang banyak di antara kita yang masih mempertanyakan bagaimana sebenarnya zikru nisfi Sya'ban itu, atau biasa lebih dikenal dengan malam nisfu Sya'ban. Apakah memang ada dasarnya atau bagaimana? Inilah yang kita mau kaji. Di dalam kitab yang kita baca ini, Bapak Ibu sekalian, disebutkan terkait dengan bagaimana hukum berpuasa pada nisfu Sya'ban. Kata guru kita Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, fa amma siyamu yaumin nisfi minhu fa ghairu manhiin anhu. Adapun berpuasa pada pertengahan Sya'ban, yang dimaksud tadi siang, wa ghairu manhiin anhu, maka itu bukan sesuatu yang dilarang. Jadi berpuasa pada hari ke-15 bulan Sya'ban bukan sesuatu yang dilarang. Fa innahu min jumlati ayyamil bid, karena berpuasa pada bulan pertengahan nisfu Sya'ban itu masih menjadi bagian daripada apa yang disebut dengan ayyamul bid, hari-hari yang putih, hari-hari yang cerah. Al-mandu ila siyamiha min kulli syahrin, yang dianjurkan untuk berpuasa setiap bulan. Jadi dianjurkan untuk berpuasa pada setiap pertengahan bulan Qamariyah. Jadi ini yang pertama yang disebutkan, bahwa berpuasa pada nisfu Sya'ban itu bukan sesuatu yang dilarang. Karena pertama itu masih menjadi bagian daripada
Ayyamul Bid. Ya, tentu Ayyamul Bid, hari-hari yang putih, hari-hari yang cerah, seperti yang disebutkan oleh para ulama, itu adalah hari ke-13, ke-14 dan ke-15 setiap bulannya. Ya. Setiap bulannya, setiap bulan qamariyah. Ya. Ayyamul Bid ini dalam beberapa riwayat itu disebutkan, ya, sekalipun sebenarnya ini sangat berkaitan dengan puasanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Konon ceritanya Nabi Adam itu ketika dikeluarkan dari surga oleh Allah, ya, kulitnya itu menjadi hitam. Tadinya ketika tinggal di dalam surga itu putih, bersih. Tapi ketika dikeluarkan dari surga oleh Allah, kulitnya jadi hitam. Sehingga kemudian Nabi Adam itu meminta petunjuk kepada Allah apa yang mesti dilakukan agar kulitnya itu bisa putih kembali, bersih kembali. Ya, disampaikanlah kepadanya agar dia berpuasa. Ketika sudah selesai berpuasa 1 hari, kulitnya mengalami perubahan, tapi belum pulih. Akhirnya meminta petunjuk lagi. Akhirnya disuruh berpuasa lagi untuk hari kedua. Ada lagi perubahan, tapi kulitnya belum pulih 100%, jadi putih bersih. Akhirnya meminta petunjuk dan disampaikan kepadanya agar berpuasa lagi pada hari berikutnya. Sehingga kemudian ketika Adam alaihi salatu wassalam itu melakukan puasa, melaksanakan puasa selama 3 hari itu, kulitnya kembali menjadi putih, menjadi bersih. Maka itulah yang kemudian kata ulama disebut dengan Ayyamul Bid. Ya, sekalipun sebenarnya oleh sebagian ulama mengkritisi cerita ini, ya, dianggap kalau ceritanya itu ya lemah. Tapi sekali lagi ini dituliskan oleh para ulama kita, termasuk Imam Al-Hakim, ya, di dalam kitab Al-Mustadrak, ya, termasuk juga Imam As-Sa'alabi, ya, juga menceritakan hal yang sama. Lalu kemudian guru kita mengatakan, wa qad warada al-amru bi siyamihi min Sya'ban bi khususihi. Adapun atau telah terdapat perintah untuk berpuasa secara khusus di dalam bulan Sya'ban itu, ya, Papi Sunan Ibnu Majah, ya, di dalam Sunan Ibnu Majah itu disebutkan. Jadi Sunan Ibnu Majah itu adalah salah satu kitab hadis, ya. Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah ini disebutkan satu hadis yang bersumber dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza kana lailatu nisfi Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'i dunya fa yaqul ala mustaghfirun li fa aghfiru lah, ala mustarziqa fa arzuqah,
ala mubtala fawafih ala kadha hatta yatlu al-fajr. Kata Nabi SAW, apabila masuk malam pertengahan bulan Sya'ban, faqumu lailaha, maka hidupkanlah malamnya itu. Qumu itu artinya berdirilah. Ya, pada malam itu maksudnya hidupkan malam itu. Ya, tentu bisa dihidupkan dengan berbagai macam aktivitas seperti zikir, ya, atau qiraatul Quran, ya, atau apa saja selama itu sangat berkaitan dengan hal-hal yang baik. Ya. Wasumu naharaha, dan berpuasalah di siang harinya. Jadi tadi maksudnya, kalau kemarin malam, pas malamnya itu kita diajari bagaimana kita menghidupkannya. Ya, termasuk tradisi kita selama ini adalah membaca beberapa wirid, membaca beberapa doa-doa. Ya, itu semua ya merupakan bagian daripada menghidupkan malam itu. Ya. Fa inna Allah Ta'ala yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya. Karena Allah Subhanahu wa taala pada malam itu turun. Ya, turun ke mana? Ke langit dunia. Itu sejak terbenamnya matahari. Ya. Apa kata Allah? Ala mustaghfirun li fa'ghfiralah. Tidakkah ada di antara hambaku yang beristighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Tidakkah ada di antara hambaku yang meminta rezeki dariku, maka aku akan memberikan rezeki kepadanya. Ya, tidakkah ada di antara hambaku yang lagi teruji, yang lagi sakit, yang lagi bermasalah, maka aku akan sembuhkan. Ya, ala kadza, tidakkah ada yang melakukan ini, melakukan itu, hatta yatlu al-fajru, sampai fajar itu terbit. Ya, maksudnya sampai pagi. Ya. Jadi ini salah satu hadis terkait secara khusus mengenai malam nisfu Sya'ban. Sekalipun ya hadis ini oleh sebahagian ulama hadis itu dianggap sebagai hadis yang lemah, hadis dhaif. Ya. Ya. Ada yang mengatakan demikian kalau hadisnya dhaif. Ala kulli hal, hadis ini ditulis oleh seorang ulama hadis. Ya, seandainya beliau masih hidup, bisa saja ditanyakan langsung. Kalau ada orang yang mempermasalahkan kenapa hadis ini diriwayatkan, kenapa hadis ini dhaif. Seandainya Imam Ibnu Majah masih hadir, masih hidup di tengah-tengah kita, kita bisa bertanya secara langsung. Ya. Karena ada orang ya terkesan seakan-akan tidak mau menerima ya hadis-hadis yang berbicara tentang fadilah, keutamaan, kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Ya, yang jelas ada hadis. Ya. Wa fi fadli lailati nisfi Sya'ban ahaditsun akhar muta'addida wa qad ikhtulifa fiha. Jadi secara khusus juga
mengenai masalah keutamaan malam Lailatul Nisfi Sya'ban atau keutamaan malam nisfu Sya'ban, itu banyak hadis-hadis yang lain. Sekalipun dipersoalkan hadisnya, wada'afahal aktsarun, ya, kebanyakan ulama hadis mendhaifkan hadis-hadis itu, akan tetapi wasahhaha Ibnu Hibban ba'daha, tapi sebagian hadis yang berbicara tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban itu sebahagiannya disahihkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, disahihkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, wa kharrajahu fi sahihihi, dan itu dimasukkan atau dituliskan di dalam kitab sahihnya. Ya, makanya disebut sahih, ya, oleh sebahagian ulama termasuk Ibnu Majah. Wa min amsiliha, ya, di antaranya hadis Aisyah qalat, ada hadisnya Aisyah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Waqittu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu fa idza huwa bil baqi' rafi'un ra'sahu ila as-sama'i fa qala akunti takhafina in yahifallahu alayki wa rasuluhu. Faqultu ya Rasulullah, zanantu annaka ataita ba'da nisa'ika. Faqala inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanamin. Kharrajahu al-Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah, wa dzakara Tirmizi an al-Bukhari annahu dha'afahu. Ya. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Dia menceritakan bahwa, ya, pada malam itu, maksudnya malam nisfu Sya'ban, aku katanya kehilangan Nabi. Maksudnya Nabi tidak ada di dekat Aisyah malam itu, sehingga Aisyah itu keluar dan dia melihat Nabi sedang berada di Baqi. Ya, Baqi itu adalah kuburan kalau sekarang, ya, kuburannya Baqi itu yang ada di di sampingnya Masjid Nabawi. Ya. Nabi ketika dilihat oleh Aisyah, ya, sedang melihat ke atas, melihat ke langit, begitu. Ya. Lalu kemudian Aisyah itu mengatakan kepada Nabi, aku mengira engkau wahai baginda Nabi mendatangi atau pergi ke istri-istrimu yang lain. Batuan no usapa ki kaki balik koi wasal loka ki kodi molana reke indo anak tak lengi. Ya, faqala inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya wa yaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami qalbin. Ya, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah itu turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia, lalu Allah mengampuni lebih daripada jumlah, ya, bulu-bulu kambing. Jadi Allah pada malam nisfu Sya'ban itu akan mengampuni banyak sekali umatnya, banyak sekali hambanya, melebihi jumlahnya bulu-bulu kambing.
Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Ya. Jadi memang begitu luar biasa. Kalau Allah akan mengampuni begitu banyak hamba-hambanya di malam itu, melebihi jumlah bulu-bulu kambing atau hewan, ya. Siaga bulu-bulu na bembe. Dewa egana tu. Ya. Siaga egana bulu-bulu na bembe maigapi nampuni pung Allah Ta'ala rilanna iruni acuman. Ang kami hadis lain makada fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Ya, Allah akan mengampuni semua hambanya itu kecuali, ya, ini hadis yang lain yang riwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah, ya, kecuali katanya orang musyrik dan musyahin, orang yang sedang tidak baikan, orang yang sedang bermasalah dengan saudaranya, ya, betuana si Bombei, ya, dia si Waadah. Itulah kemuliaan atau fadilah daripada Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ya. Lalu kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, secara khusus ulama-ulama kita termasuk penduduk Syam, ya, di sini disebutkan waqtalafa ulama'u ahli Syami fi sifati ihya'iha ala qaulaini. Jadi secara khusus ulama-ulama Syam itu, ya, berbeda pendapat tentang bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya, ala qaulaini, ada dua pendapat. Ahadihima annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Jadi ada pendapat pertama mengatakan bahwa dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan berjamaah di masjid. Maksudnya rame-rame di masjid. Dan saya kira dengan berdasar pada pendapat ini, maka kira-kira inilah yang kita, oleh sebahagian kita, ya, di Bone ini terutama, ya, kita lakukan, ya, mendepu-depungan ke masjid, ya, kita baca doa wirid, ya, baca Quran atau zikir-zikir, ya, itu menurut, ya, sebagian ulama tanah Syam, ya, Syam itu dulu, kalau sekarang itu termasuk Syria, termasuk Palestina, itu dulu semuanya adalah Syam, ya. Annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Ya, mereka itu, ya, para ulama-ulama itu mereka berkumpul di masjid. Ya, termasuk diantaranya adalah Khalid bin Mi'dan. Ada juga ulama bernama Luqman bin Amir. Ya, apa yang mereka lakukan? Yalbasuna fiha ahsana thiyabihim. Mereka memakai pakaiannya yang terbaik pada malam itu. Ya, kami namakan loe pakena. Ya. Wa yatabakharun, dan mereka itu tabakhur, artinya mengambil wangi-wangian. Agaw isilana yarpada rupa-dupai bukhur. Bukhur itu ada itu yang biasa dibakar, harum sekali baunya, itu namanya bukhur.
Ya, dia memang saya lihat orang-orang Arab itu suka begitu, termasuk di Mekah. Kalau kita tarawih ya di masjid-masjid selain daripada Masjidil Haram, karena itu kan banyak orang. Kalau di masjid-masjid dekat Masjidil Haram biasa setelah kita tarawih misalnya 4 rakaat, itu kan istirahat dulu sebelum melanjutkan lagi 4 rakaat berikutnya. Biasa itu ada bukhurnya. Dia kasih masuk di dalam anunya itu, di dalam jubahnya supaya itu harum. Ya. Ada itu biasa, itu yang biasa kita beli kalau orang yang dari Mekah, dari tanah suci. Biasa kumak baca-baca kini kok ditunu tak cedi kan. Patentung ya rias bukhur. Jadi ulama-ulama Syam itu begitu. Lalu kemudian juga wayaktahiluna, macilla. Ya. Ya, macilla, al-iktihal. Wa yaqumuna fil masjidi lailatahum tilk, dan mereka itu bersama-sama hadir di masjid ya, melakukan satu ritual tertentu. Tentu dalam hal ini adalah zikir, wirid, mungkin dengan qiraatul Qur'anil Karim dan seterusnya. Ya. Wa wafaqahum Ishaq bin Rahuya ala dzalika. Dan sebagian ulama yang lain ya menyetujui hal itu seperti Imam Ishaq bin Rahuya. Ini seorang ulama besar. Ya, wa qala fi qiyamiha fil masajid jamaah laisa dzalika bi bid'ah. Coba. Ya, Al-Imam Ishaq bin Rahuya itu mengatakan bahwa berkumpul di masjid menghidupkan malam nisfu Sya'ban tidak termasuk bid'ah. Itu ulama-ulama dulu. Ya, ulama-ulama dulu. Nakalahu anhu Harb Al-Karmani fi masailihi. Ini dinukil oleh Al-Karmani. Ya. Memang ada pendapat yang kedua yang sedikit agak kontra dengan pendapat yang pertama. Annahu yukrahul ijtima'u fiha fil masajid lis-salati wal qasas wad du'a. Ya, memang katanya ada sebagian memakruhkan berkumpul pada malam itu di masjid untuk salat, atau ada qasas, ada cerita-cerita yang disampaikan, atau doa. Wala yukrahu an yusalli ar-rajulu fiha bi khassati nafsihi. Tapi tidak makruh hukumnya bila seseorang itu secara pribadi melaksanakan salat. Jadi betuanna tidak perlu berjamaah. Kalau datang ke masjid tidak apa-apa, masing-masing salat sendiri. Ya, kalau mau wirid ya wirid sendiri. Ya, seperti itu kira-kira maksudnya. Wa hadza qaulul Auza'i, imam ahli Syami wa faqihuhum mu'allimuhum. Ya, dan inilah pendapat Imam Al-Auza'i. Jadi Imam Al-Auza'i itu adalah seorang ulama tanah Syam, Imam Abdurrahman Al-Auza'i. Ya. Radhiyallahu anhu. Ya. Wa qala Syafi'i, sedikit lagi. Wa qala Syafi'i buligna anna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan bahwa disampaikan kepada kami bahwa doa itu dimustajab pada 5 malam tertentu. Yang pertama adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Jadi malam Jumat itu di mana doa kita itu sangat berpotensi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal idaini, ya.
pada malam Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Kita banyak berdoa karena itu berpotensi, sangat-sangat berpotensi ya, doa kita diterima oleh Allah. Wa awal Rajab, dan awal bulan Rajab juga kita banyak berdoa. Dan yang terakhir wa nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ini penjelasannya Al-Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena itu, ruya an Umar bin Abdul Aziz annahu kataba ila amilihi bil Basrah. Jadi ada seorang pemerintah ya, yakni Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu adalah seorang khalifah pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Ya, seorang yang sangat adil. Dia juga adalah seorang ulama. Ya, dia pernah menuliskan kepada para gubernurnya yang ada di Basrah. Di dalam suratnya itu dikatakan alaika bi arba'i layalin minas sanah. Ya. Jadi disampaikan bahwa ini katanya 4 malam ini ya, ini perlu di apa namanya, dihidupkan, perlu diindahkan. Ya, jangan sampai lewat begitu saja. Ya. Kenapa? Karena begitu banyaknya rahmat, kata Allah, kata Umar bin Abdul Aziz, yang Allah tumpahkan pada malam itu. Yang pertama, awwalul lailati min Rajab. Ya, awal malam bulan Rajab. Wa lailatul nisfi min Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul fitri, malam Idul Fitri. Wa lailatul Adha, dan malam Lailatul Adha atau malam Idul Adha. Ya, ini masih sangat panjang. Yang intinya, di satu sisi kita tidak bisa menafikan akan adanya kemuliaan-kemuliaan yang terdapat di dalam malam nisfu Sya'ban itu. Pertama, karena ternyata banyak ulama kita yang menuliskan tentang hal ini. Yang kedua juga banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang nisfu Sya'ban itu secara khusus, sekalipun memang hadis-hadisnya oleh sebagian ulama dianggap dhaif, tapi pada waktu yang sama juga banyak ulama yang mensahihkannya, termasuk yang kita sebutkan Imam Ibnu Majah. Jadi selain daripada itu juga, ya, ini ada riwayat yang disebutkan di dalam kitab yang kita baca ini, yang bersumber dari seorang sahabat bernama Ka'ab. Ya, yang dimaksud di sini adalah Ka'bul Akhbar. Qala inna Allah Ta'ala yab'atsu lailatan nisfi min Sya'bana Jibril alaihi salam ila jannah. Jadi menurut riwayat ini bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu Allah mengutus Jibril alaihi salatu wasalam untuk ke surga. Faya'muruha an tatazayyan. Ya. Dan memerintahkannya untuk tatazayyan. Maksudnya untuk bermode-mode. Ya, menghias diri. Jadi Jibril memerintahkan kepada surga itu untuk menghias diri. Ya, mempercantik diri, ya. Ya. Wa yaqul, dan Jibril mengatakan, Inna Allah Ta'ala qad a'ataka fi lailatika hadhihi adada nujumis samai wa adada ayyamid dunya wa layaliha. Sesungguhnya Allah, kata Jibril alaihi salatu wassalam, telah memerdekakan pada malam ini yang dimaksud nisfu Sya'ban, ya,
adada nujumis samai, ya sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Berapa bintang di atas langit? Segitu yang dimerdekakan oleh Allah. Tentu yang dimaksud dimerdekakan oleh Allah di sini, Allah memerdekakan, membebaskannya dari api neraka barangkali. Ya. Ya. Wa adada ayyamid dunya wa layaliha, juga jumlah malam hari malam dunia. Berapa jumlah malam harinya dunia? Ya, begitu juga yang dimerdekakan oleh Allah pada malam ini. Ya, barangkali ini makna faman suhsiya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Ya, ini yang dimaksud dengan Allah memerdekakan pada malam itu hamba-hambanya melebihi daripada jumlah bintang di langit, begitu juga jumlah hari dan malamnya dunia. Wa adada warakis syajari, begitu juga jumlah dedaunan pepohonan itu. Ya, berapa daun-daun yang ada di pohon itu? Dan Allah itu tahu berapa jumlahnya dedaunan di pohon. Allah tahu berapa yang tahan, berapa yang jatuh. Allah tahu. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan, ya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan apa yang jatuh berupa dedaunan, ya, kecuali Allah pasti akan tahu. Coba ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala yabisin illa fi kitabin mubin. Jadi Allah akan mengampuni pada malam itu seperti jumlahnya dedaunan yang ada di pepohonan itu. Wazinatil jibali, dan beratnya gunung. Wa adadir rimali, dan jumlahnya pasir-pasir, kerikil-kerikil kecil. Ya, ini riwayat. Ya, terlepas ini benar atau tidak, yang jelas kita baca karena ini disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh guru kita Al-Imam Ibnu Rajab. Ya, masih panjang. Intinya adalah persoalan nisfu Sya'ban itu banyak dikaji oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama, dituliskan oleh para ulama. Paling tidak nisfu Sya'ban ini atau bulan Sya'ban secara umum, seperti yang dikatakan oleh para ulama kita, itu sebagai pelatihan bagi kita orang-orang Islam yang tidak lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Artinya pemanasan. Sehingga ketika kita berpuasa pada bulan Sya'ban, itu nanti tidak terlalu berat rasanya ketika kita memasuki bulan Ramadan. Ya, ibaratnya orang yang belum, apa istilahnya itu, pemain bola, ya, dia dulu pemanasan di luar sebelum masuk. Kalau dia langsung main bola tidak ada pemanasan, mungkin baru 5 menit dia oleh pasir rapi nyawa. Nah, paling tidak kira-kira begitu kata ulama, sebagai mukaddimah, pemanasan, ya, untuk melatih diri berpuasa pada bulan Sya'ban, agar kemudian ketika memasuki bulan suci Ramadan, ya, puasanya nanti tidak terasa berat lagi karena memang sudah terlatih pada hari-hari sebelumnya. Ya, paling tidak itu yang menjadi poin penting seperti yang disebutkan oleh para ulama kita. Saya kira inilah kadar pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua
ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi umur yang panjang sehingga insyaallah semua kita ini masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.